Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malaikat Jibril Mencuci Kemaluan. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Maka adalah sebuah kota yang gemerlap dengan tatanan sosial dan keagamaan yang kompleks menjadi saksi pertumbuhan dan penerimaan kenabian Muhammad. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran tauhid yang murni. Selanjutnya, beliau menemukan hikmah dan ketenangan di dalam sholat, sebuah ibadah yang menjadi inti komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, yang didapatnya setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Namun meskipun sholat telah menjadi bagian dari rutinitasnya itu, bahkan sebelum Isra Mi'raj, ada satu hal yang terasa kurang bagi Rasulullah. Beliau berpikir tentang bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum menghadap ke Allah, dan bagaimana cara memastikan bahwa dirinya berada dalam keadaan yang paling suci. Saat itu, Rasulullah SAW seringkali menyempurnakan ibadah sholatnya dengan keadaan fisik yang bersih dan memakai pakaian terbaiknya. Namun di hati kecilnya itu, beliau merasa bahwa ada suatu ritual pembersihan yang mendalam dan simbolik sebelum memulai ibadah sholat. Dalam keresahannya, beliau sering berdoa memohon petunjuk dari Allah tentang cara terbaik untuk mempersiapkan diri sebelum sholat. Dan seperti yang sering terjadi, ketika hati seorang hamba penuh dengan keikhlasan dan kerendahan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan jawaban. Mentari telah menembus garis horizon, menyisakan cahaya kuning keemasan yang perlahan meredup. Di atas gunung Mekah, Rasulullah berdiri merenungkan tugas suci yang dibebankan kepadanya untuk membimbing umat-umatnya. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah beliau, namun pikiran dan hatinya sangat berat. Di dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara dari sesuatu yang semakin mendekat. Rasulullah segera menoleh dan mendapati sosok Malaikat Jibril dengan wajah yang bersinar, kemudian penuh otoritas. "Ya Muhammad," kata Jibril dengan suara yang lembut namun jelas, "hari ini aku datang dengan ajaran baru dari Tuhanmu." Rasulullah pun segera menundukkan kepalanya sejenak, menghargai kehadiran malaikat agung ini. "Apa yang hendak kau ajarkan padaku hari ini ya Jibril?" tanya Rasulullah dengan suara penuh rasa ingin tahu. Malaikat Jibril mengangkat tumbiknya dan menunjuk ke sebuah lembah di bawah gunung. Dari titik itu, mata air tiba-tiba memancar dengan jernihnya, mengalir mengisi lembah tersebut. Rasulullah terpesona dengan pemandangan tersebut. "Inilah simbol kebersihan dan kesucian," kata Jibril sambil melangkah mendekati mata air tersebut. Dengan gerakan yang anggun ia pun mulai berwudu, mengambil air dengan kedua tangannya dan membasuh mukanya. Rasulullah mengamati setiap detail, merasakan keharmonisan antara alam dan ritual yang dilakukan oleh Jibril. Namun saat Jibril menyiram air kemaluannya, Rasulullah tampak sedikit terkejut. Kemudian Malaikat Jibril menatap Rasulullah, memahami kebingungannya dan berkata, "Ini adalah simbol dari menjaga kehormatan dan kebersihan setiap bagian dari tubuhmu. Amanahmu dari Tuhanmu dan harus dijaga dengan baik." Rasulullah pun mengangguk dengan pelan, memahami hikmah di balik ajaran tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, beliau pun mulai meniru setiap gerakan wudhu yang diajarkan oleh Malaikat Jibril. "Terima kasih ya Jibril," bisik Rasulullah setelah menyelesaikan wudhunya. "Aku akan memastikan bahwa ajaran ini akan aku sampaikan kepada umatku. Aku yakin kau akan melakukannya dengan baik," katanya sambil menghilang perlahan, meninggalkan Rasulullah dengan mata air yang terus mengalir.
dan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan keberkahan. Seiring dengan pergantian hari, matahari mulai tenggelam menyisakan langit berwarna jingga yang memerah. Rasulullah dengan langkah yang pasti menuju ke rumahnya. Beliau ingin segera membagikan ilmu yang baru saja diterima kepada Khadijah istrinya, yang selalu berada di sisinya sebagai pendamping Rasulullah. Khadijah selalu menanti dengan penuh kasih dan sabar setiap kali beliau pulang dari meditasinya. Hari ini, ia dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda dari aura suaminya itu. "Apa yang membuatmu semangat dari ini, suamiku?" tanya Khadijah dengan tatapan penuh kecintaan. Rasulullah pun tersenyum merasa diberkahi dengan istrinya yang begitu memahaminya. "Aku diberikan ilmu baru, Khadijah, ilmu tentang kebersihan dan kesucian sebelum beribadah kepada Allah," jawab beliau. Khadijah yang selalu haus akan ilmu mendekat dengan penuh antusias. Kemudian Rasulullah pun mulai menjelaskan dan juga mendemonstrasikan cara berwudu yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Khadijah dengan seksama mengikuti setiap gerakan dan penjelasan Rasulullah. Setiap bagian dari tubuh kita adalah amanah dari Allah, dan sebagaimana kita membasuh wajah dan tangan kita, kita juga harus menjaga dan membersihkan setiap bagian tubuh kita, jelas Rasulullah. Khadijah mengangguk menyerap setiap kata yang disampaikan suaminya dengan penuh kehati-hatian. Ia pun mulai berwudu dengan panduan dari Rasulullah. Setelah keduanya berwudu, mereka pun memulai sholat berjamaah untuk memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Selesai mereka sholat, Khadijah pun kemudian berkata, "Ajaran ini begitu indah ya Muhammad. Aku merasa lebih dekat dengan Allah setelah melakukannya." Kemudian Rasulullah pun menggenggam tangan Khadijah, merasakan kehangatan dan kasih sayang di antara mereka. Ajaran ini adalah untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Kita harus membagikannya, memastikan bahwa setiap orang mengetahui pentingnya kebersihan sebelum berkomunikasi dengan Allah. Dan disinilah perjalanan penyebaran ilmu wudhu dimulai dengan kasih dan dedikasi dari Rasulullah. Mereka berdua pun memastikan bahwa setiap umat manusia mengetahui pentingnya menjaga kesucian fisik dan rohaninya sebelum berkomunikasi dengan Tuhannya. Kota Makkah yang penuh dengan beragam tradisi dan kepercayaan kini menjadi saksi perubahan besar yang sedang terjadi. Berita tentang ajaran wudhu yang diajarkan Rasulullah mulai tersebar di kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka menerima dengan hati terbuka, namun tak sedikit yang merasa bingung dan ragu. Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah, menjadi salah satu orang pertama yang menerima ajaran tersebut. Dengan semangatnya, ia pun membantu Rasulullah dalam menyebarkan ilmu tersebut. Dalam salah satu pertemuan di rumah Abu Bakar, banyak sahabat yang datang termasuk Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk Islam. Kemudian, Umar pun datang dengan rasa penasaran setelah mendengar banyak rumor mengenai ajaran. Kenapa kita harus membersihkan diri sebelum berkomunikasi dengan Tuhan? Bukankah Tuhan melihat hati bukan dari fisik? Tanya Umar dengan nada penuh keraguan. Rasulullah pun menatap Umar dengan mata yang penuh kasih. Benar Umar, Allah memang melihat hati kita. Namun dengan membersihkan diri kita secara fisik, kita juga membersihkan hati kita. Itulah simbol dari kesucian dan ketaatan kita kepada Allah. Umar merenung sejenak, mencerna kata-kata Rasulullah. Sementara itu, Abu Bakar pun segera menambahkan, sebagaimana kita membersihkan rumah kita sebelum kedatangan tamu terhormat, kita juga membersihkan diri kita sebelum bertemu dengan Allah dalam sholat. Malam itu banyak sahabat yang memutuskan untuk mempraktikkan wudhu. Umar, meskipun awalnya ragu, mulai melihat hikmah di balik ajaran tersebut. Walaupun ia sebenarnya tertarik, namun ia pun memutuskan untuk belajar dengan diam-diam. Kisah wudhu dan kebersihan diri bukan hanya tentang ritual fisik, tetapi juga tentang bagaimana setiap umat manusia mempersiapkan diri mereka dengan penuh kesadaran dan juga penuh keikhlasan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di kota Mekah,
kota yang awalnya penuh dengan keraguan, kini mulai bertransformasi menjadi pusat penyebaran ilmu kebersihan dan juga keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.